mana kita akan membahas terkait fundraising ya, atau bagaimana sih cara kita mendapatkan dana gitu untuk kegiatan kita. Gitu. Nah, sebelumnya sebuah kegiatan itu dikatakan sukses jika ada dua hal ini. Yang pertama, apakah dia ini layak secara finansial? Mungkin ada kegiatan yang dirancang sedemikian rupa yang kayaknya wow, bombastis gitu. Tapi tidak ada yang sanggup untuk mendanai gitu misalkan. Atau dianggapnya wah ini nggak worth it nih antara dana yang dikeluarkan sama impact yang mungkin akan diberikan. Nah itu juga akhirnya orang tuh bertanya-tanya apakah kegiatan ini tuh layak atau tidak dan akhirnya mempengaruhi kesuksesan kegiatan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah kegiatan ini berkelanjutan. Jadi makanya kenapa ketika teman-teman membuat proker gitu kan, mungkin kalau di himpunan atau mungkin di organisasi kemahasiswaan gitu, biasanya akan dinilai apakah proker ini cuman hanya insidental gitu, ataukah cuman hanya saat itu aja udah selesai, tidak ada keberlanjutannya, atau dia mungkin bisa berlanjut, bisa dilanjutkan oleh adik tingkatnya gitu. Misalkan ada sebuah desa binaan yang awalnya mungkin dimulai dari angkatan ini gitu, kemudian nanti selanjutnya desa binaan itu akan tetap di bawah binaan mahasiswa, dilanjutkan oleh adik tingkatnya, dilanjutkan lagi. Jadi apakah ada keberlanjutan gitu. Ketika sebuah kegiatan itu dianggap dia bisa berkelanjutan dan bisa memberikan impact yang cukup besar, biasanya nilainya juga jadi meningkat gitu. Jadi itu dianggap juga sebagai sebuah kesuksesan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait finansialnya ya. Apakah sebuah kegiatan ini dia dikatakan sukses jika dia bisa mendapatkan dana yang cukup, dia bisa berlangsung gitu. Nah, sebelumnya teman-teman diharapkan sudah membuat sebuah rencana pendapatan sebelum kita melakukan sebuah kegiatan. Jadi paling nggak kita tuh punya gambaran nanti kira-kira kegiatan kita ini bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan potensial ini dari mana saja gitu. Jadi kita memperkirakan pemasukan kita yang akan diperoleh. Karena minggu lalu kita udah bahas kalau pengeluaran itu adalah hal yang pasti gitu. Tapi kalau pendapatan ini kita masih menerka-nerka. Kalau pengeluaran ini pasti, misalkan kita sewa gedung nih, sewa gedungnya sekian, pasti. Kemudian bayar pembicara sekian, udah pasti. Tapi pendapatannya kita belum tahu kira-kira berapa ya yang akan ikut kegiatan kita. Kira-kira kita akan mendapatkan dana dari penjualan. Tiket itu berapa banyak, dari sponsor itu berapa. Kita masih ibaratnya ngawang-ngawang gitulah ya gitu. Jadi itu kenapa kita harus membuat sebuah rencana pendapatan yang update. Menurut teman-teman, dari mana kemungkinan pendapatan akan bisa kalian dapatkan? Nanti setelah selesai di chapter ini harus sudah bisa terjawab ya. Nah, potensi pendapatan yang mungkin ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari penjualan tiket yang pasti ya. Misalkan kalian menargetkan 500 peserta. Nah, dari 500 peserta itu nanti kira-kira yang bayar berapa, atau misalkan ada kemungkinan untuk bertambah. Nah, itu adalah dari penjualan kita, tiket sales. Kemudian juga dari partisipan entry fees, misalkan ketika dia datang, dia harus bayar. Misalkan ketika kita membuat sebuah konferensi nih, ketika dia ikut aja dia bayar nggak? Misalkan bayar cuman setengahnya. Kalau dia sampai presentasi, dia oral presentation, dia bayar nggak? Dia bayar berapa? Jadi tingkatan-tingkatnya itu juga berbeda-beda. Kemudian public funds juga memungkinkan. Kemudian commercial sponsorship, nanti yang mungkin akan kita bahas lebih dalam. Kemudian dari foundation, kemudian juga franchise, merchandising, showcase, demonstration, advertising, in-kind support, and other activities. Jadi banyak ya potensi pendapatan kita tuh tidak hanya dari kemungkinan penjualan tiket aja, tapi dari misalkan ketika kita melakukan kegiatannya ini touring atau offline, kita bisa cari dananya melalui misalkan kita mengadakan pengukuran tekanan darah atau glukosa darah atau melakukan lab-lab sederhana, dan itu misalkan kita menarik biaya itu juga memungkinkan gitu. Jadi tidak hanya dari penjualan tiket saja. Nah, ini adalah salah satu contoh template. Jadi diharapkan teman-teman sudah membuat rencana pemasukan dari mana aja sih kemungkinan kegiatan yang bisa kalian lakukan dan itu menghasilkan dana gitu.
misalkan dari fundraiser-nya dari mana aja, kemudian juga yang lainnya. Jadi paling nggak kita sudah punya gambaran lah funding source-nya itu tidak cuma penjualan tiket aja, tapi dari yang lain dan kita targetkannya berapa. Misalkan penjualan tiket kita targetkan 50% dari pengeluaran kita. Misalkan pengeluaran kita katakanlah 50 juta gitu. Nah, untuk dari tiket aja kita harus dapat nih 25 juta gitu. Berarti sponsor harus dapat 20 juta, 5 juta misalkan kita dari mana lagi gitu. Jadi ada potensial pendapatan yang bisa kita rinci gitu. Nah, untuk sponsorship ini kita akan lebih bahas ini lebih banyak ya. Jadi untuk sponsorship yang pertama adalah apakah ada waktu yang cukup gitu. Jadi teman-teman kegiatannya kan masih cukup lama ya. Paling nggak dari sekarang nih harus sudah mulai bergerak nih. Kita harus mulai riset kemungkinan mana aja sih sponsorship yang potensial gitu. Kita udah mulai memetakan. Kemudian kira-kira kita bisa menjual apa nih ke sponsor gitu. Ataukah kita cuma menjual logo dari dia yang akan ada di misalkan poster kita, flyer yang akan kita sebarkan, atau kita juga bisa misalkan mendapatkan barang mereka yang nantinya akan kita distribusikan atau bagaimana gitu. Jadi apa sih yang bisa kita berikan itu. Kemudian audience profile ini juga sesuatu yang penting ya gitu. Misalkan kita seminarnya ini menargetkan pesertanya adalah remaja gitu. Berarti kita harus mencari sponsorship yang kira-kira target marketnya mereka juga remaja. Jangan terus kita mencari sponsorship yang target marketnya itu adalah orang dewasa atau misalkan produk susu untuk bayi dan balita ya kan jadinya nggak nyambung gitu. Kemudian mana yang kemungkinan produknya itu digunakan ya sama ya. Kemudian which companies. Nah, ketika kita udah memetakan, oh ternyata produk-produk yang banyak digunakan remaja itu misalkan skincare gitu atau body care atau peralatan-peralatan seperti itu, kemudian alat tulis yang pasti kita udah petakan. Kemudian mulai alat tulis kira-kira perusahaannya mana aja ya, misalkan ada Kiki, ada Sinar Dunia atau apa gitu. Kemudian untuk perawatan wajah ada apa sih yang bisa kita coba dekati gitu, perawatan tubuh apa, nah jadi seperti itu. Kemudian juga apakah lokal, regional atau nasional, misalkan dia adalah sebuah perusahaan besar yang dia juga ada cabangnya kan biasanya ada ya, misalkan kayak Kimia Farma, misalkan Kimia Farma Depok aja, atau misalkan Kimia Farma yang dia memang perusahaannya yang nasional, multinasional. Kemudian berapa jangka waktu sponsorship, benefit, ini cost, ini juga etiknya, dan yang paling penting jangan sampai ada konflik gitu. Biasanya sebuah sponsorship itu ketika teman-teman sudah approach, misalkan satu bank gitu, ya udah dapat, jangan cari bank yang lain gitu. Misalkan dalam satu kegiatan tuh mereka biasanya nggak mau kalau udah ada BCA gitu ya, jangan ada Mandiri gitu. Kalau misalkan udah ada Telkomsel ya jangan ada Indosat gitu. Jadi jangan sampai ada konflik. Kemudian isi worth it to you. Jadi apakah yang biasanya kan akan ada tawar menawar ya, misalkan sebelum kita deal gitu. Mereka bisa ngasih apa, kita bisa ngasih apa gitu. Dan kita juga harus memastikan kalau yang mereka kasih ini juga menguntungkan kita, jadi simbiosis mutualisme, jadi nggak ada yang dirugikan. Kemudian apa sih sebenarnya yang sponsor cari itu? Yang pasti satu adalah akses langsung ke pasar. Jadi ketika semakin spesifik audiens kita, remaja nih spesifik atau mahasiswa spesifik, nah mereka bisa lebih suka, berarti mereka langsung fokus sudah mencoba untuk masuk ke pasar tertentu. Kemudian juga kesadaran merek mungkin mereka belum terlalu terkenal. Nah, mereka mencoba masuk untuk biar orang tuh tahu, oh ternyata ada brand ini loh gitu. Kemudian pembuatan gambar, misalkan ini bisa dikontribusikan melalui kita mengadakan memberikan door prize misalkan untuk yang posting lagi ikut kegiatan kita sambil mengkonsumsi atau sambil ada foto makanan gitu ya, makanan yang ditawarkan oleh sponsor yang kita ini gitu, itu juga bisa. Kemudian pengenalan produk, identifikasi gaya hidup, penjualan yang pasti juga hubungan masyarakat. Kemudian selanjutnya apa sih yang biasanya dilihat sponsor sebagai sebuah benefit? Yang pertama adalah title sponsorship. Jadi
Makanya kenapa ketika kita coba ya, pasti teman-teman udah pernah naik MRT kan, ada Lebak Bulus Grab gitu kan, terus ada apalagi Blok M BCA, ada Istora Mandiri Senayan gitu ya kalau nggak salah di stasiun-stasiunnya. Nah itu adalah sebuah titel sponsorship dan exclusivity gitu. Jadi ini adalah eksklusif gitu ibaratnya. Nah ini biasanya kalau di event-event yang kayak running gitu ya, Pocari running gitu-gitu. Nah itu juga eksklusif kalau mereka yang memberikan pendanaan utama gitu. Kemudian juga brand exposure, pasti branding, media exposure, biasanya apakah nanti ketika kegiatan ini akan dipublish di mana press release-nya? Apakah cuma di website Fikes aja? Atau misalkan kalian juga akan mempublikasi ini misalkan di Radar Depok atau di Reportase Indonesia atau di mana? Nah itu juga merupakan sebuah nilai plus buat mereka karena mereka mendapatkan media exposure ini kalau perusahaan mereka ternyata juga berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Kemudian advertising pasti merchandising, misalkan kalian membuat mug atau misalkan kalau dulu kalau offline bisa pakai name tag gitu ya, di name tag itu ada nama perusahaannya juga, kemudian di kaosnya juga. Kalau untuk running gitu biasanya kan di kaosnya tuh belakangnya aduh penuh banget tuh iklan-iklannya gitu kan. Kemudian spesifik artikel interest ini tadi. Kemudian juga sampling opportunities, kalau mereka biasanya bisa berkesempatan untuk memberikan sampel, ini kayaknya saya waktu itu pernah ikut event lari dan di situ ada Lemonilo gitu kan. Nah di Lemonilo itu mereka ngasih sampel sih gitu, jadi kita bisa nyobain makan mie gitu habis lari. Nah itu juga buat mereka ini adalah sebuah pengenalan produk mereka yang baik gitu. Kemudian tiket dan merchandise, networking pasti, kemudian long term relationship kalau dikiranya kita bisa nanti acara kita ini berkelanjutan, tahun depan akan ada lagi. Nah itu biasanya juga akan jadi nilai plus. Kemudian hospitality, product creation, dan juga additional literature juga. Nah bagaimana sih cara untuk kita approach sponsor? Yang pertama adalah tentu kita harus riset dulu ya. Kita harus melakukan identifikasi tadi. Mana sih sponsorship yang potensial? Apa misalkan kita petakan dari kategori food and drink ini apa aja yang memungkinkan gitu. Misalkan health and fitness apa aja, media apa aja. Jadi kita petakan setiap kategorinya. Nanti setiap kategori sudah kita petakan, baru kita breakdown company-nya. Misalkan food and drink ini ada apa gitu ya, misalkan ada Pocari Sweat, kemudian ada misalkan mie tadi, Lemonilo, dan lain sebagainya, itu mungkin enggak gitu. Jadi kita masih membreakdown lagi. Kemudian ketika kita sudah menetapkan satu company yang kira-kira akan kita datengin gitu kan, kita harus riset dulu. Kita pelajari websitenya, mereka ini sebenarnya targetnya ini siapa sih? Kan mereka pasti memetakan ya, apakah targetnya sebuah keluarga, atau ibu dan anak, atau remaja, atau lansia gitu, ke siapa gitu. Kita pelajari websitenya. Jadi jangan sampai nggak nyambung nih, misalkan kegiatan kita seminar gitu, targetnya adalah mahasiswa, tapi kita meng-approach adalah produk kesehatan ibu dan anak gitu ya kan, mereka juga pastinya juga kemungkinan untuk didanainya sangat kecil, bahkan nggak mungkin gitu. Kemudian kita juga lihat apa sih selain target market mereka ini juga siapa, kemudian juga biasanya mereka mentargetkan untuk CSR tuh mereka berapa dan bagaimana itu juga ada, jadi kita cek di situ. Kemudian kita kontak, apakah kita bisa melalui email atau kita perlu melakukan pengiriman proposal langsung gitu kan. Kalau udah kita kirim, kita jangan lupa untuk follow up. Jadi terus ditanyakan gitu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang memang udah established, biasanya kalaupun mereka nggak bisa ngasih pendanaan, kalau pengalaman saya, kita dikonfirmasi. Maaf, kita belum bisa gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan ya. Kita kan namanya juga mencoba. Nah ini adalah contoh proposal untuk sponsorship, jadi yang pasti harus ada cover ya, dan covernya harus cukup menarik gitu. Kemudian kontennya, kemudian kegiatan kita apa, panitianya siapa, partnernya ini siapa, ini penting. Misalkan teman-teman sama kesmas.id, kemudian sama yang lain-lain, media partnernya ini juga harus dituliskan gitu. Kemudian opportunity, apa yang kita tawarkan, kemudian benefit sama entertainment-nya apa, ini juga kita jelaskan gitu ya. Dan jangan lupa harus ada CP-nya, jangan sampai mereka udah baca, mereka bingung mau ngehubunginya kemana. Itu kurang lebih teman-teman, semoga ini memberikan insight kalian untuk kegiatan fundraising untuk
mata kuliah sinar profesi. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya.